Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Mujahid, Harahap, NIM 0101240161, kelas 2C. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi yang berkaitan dengan usul fikih, mau itu usul fikih secara bahasa, usul fikih terdiri dari berapa bagian, sejarah usul fikih. Sini saya akan memaparkannya. Yang pertama yaitu definisi usul fikih. Usul fikih secara bahasa terdiri dari dua kata, ya usul. Usul itu bentuk jamak dari asal yang berarti dasar atau pokok atau landasan. Fikih secara bahasa berarti memahami secara mendalam, dan dalam istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang bisa disebut juga praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau tafsili. Ya, istilahnya adalah istilah usul fikih itu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode menggali hukum-hukum syariat dan menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua adalah ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup usul fikih mencakup yang pertama dalil-dalil hukum atau sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, hadis, ijma atau disebut juga konsensus ulama, qiyas bisa disebut analogi. Sumber lain seperti istihsan, maslahah, mursalah, urf, sad, al-jariyah, dan lain-lain, masih banyak. Yang kemudian kaidah-kaidah penetapan hukum, kaidah seperti al-amri lil wujub, perintah mewujudkan kewajiban, an-nahi lil tahrim, yaitu bisa disebut juga larangan menunjukkan keharaman. Pahaman lafaz umum, khusus, mutlak, mukayyad, majaz, hakikah. Selanjutnya metode istinbat, atau bisa disebut juga penggalian hukum, bagaimana hukum dikeluarkan dari teks wahyu, gitu ya. Syarat istihad dan siapa yang berhak melakukannya, yaitu mustahid. Kemudian sifat-sifat hukum syariat, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, syah dan batal, ruksyah dan azimah, dan lain-lain. Kemudian perbedaan antara fikih dan usul fikih. Aspek fikih, usul fikih, definisi ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis berdasarkan dalil yang rinci. Ilmu tentang kaidah-kaidah dan metode dalam penggali hukum dari sumber-sumbernya, fokus hasil ataupun kesimpulan hukum, dan metode dan kaidah dalam penetapan hukum. Contohnya salat Jumat, hukumnya wajib. Setiap perintah dalam Al-Quran pada dasarnya atau pada asalnya menunjukkan kewajiban. Objek kajian hukum-hukum fikih, wudu, sholat, muamalah, nikah, dan lain-lain. Kaidah bahasa, metode istihad, dalil-dalil syariat, fungsi memberi jawaban hukum, menyediakan alat dan landasan untuk menetapkan hukum. Ya, kemudian sejarah perkembangan usul fikih. Pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak dikenal secara sistematis, namun prinsip-prinsipnya sudah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai sumber hukum ulama.
para sahabat mengambil hukum langsung dari Nabi Muhammad SAW. Zaman Khulafaur Rasyidin, ijtihad mulai berkembang karena banyak persoalan baru muncul gitu. Sahabat menggunakan ijtihad, qiyas dan maslahah atau yang bisa disebut kemaslahatan. Contohnya Umar bin Khattab menunda pembagian harta rampasan. Ya, kemudian zaman tabi'in dan imam mazhab. Pemikiran hukum mulai dikondisikan, muncul mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kaidah-kaidah usul fikih mulai dirumuskan secara informal, yang kemudiannya adalah kodifikasi ilmu usul fikih. Itu Imam Syafi'i adalah tokoh yang pertama menulis kitab tentang khusus usul fikih, yaitu Ar-Risalah. Selanjutnya, ia meletakkan dasar sistematika ilmiah usul fikih, menjelaskan hubungan antara Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, menjelaskan kaidah bahasa Arab dalam memahami teks. Perkembangan selanjutnya setelah Imam Syafi'i, ilmu dikembangkan pesat atau ilmu dikembangkan luas gitu. Al-Juwaini menulis Al-Burhan, Al-Ghazali menulis Al-Mustasfa, Al-Amidi menulis Al-Ihkam, Ibnu Qudamah menulis Rauhatun Nadhir. Muncul dua pendekatan yang pertama mutakallimin, logika kalam gitu, logika kalimat, yang digunakan Syafi'iyah dan Malikiyah. Yang kedua pendekatan fuqaha, atau yang bisa disebut praktis, yaitu digunakan Hanafiyah. Kesimpulannya adalah di sini ilmu ushul fikih sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami dan menggali hukum-hukum Islam secara sistematis dan ilmiah. Tanpa ilmu ushul fikih ini, penetapan hukum tanpa ilmu ushul fikih ini, penetapan hukum bisa bersifat serampangan dan tidak terarah gitu. Ushul fikih juga adalah jembatan antara dalil dan hukum, serta menjadi fondasi utama bagi para mujtahid dan pelajar hukum Islam, terutamanya di zaman kita sekarang. Sangat memerlukan namanya ushul fikih dan ilmu fikih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.